Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu meskipun lewat media ini. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang indahnya kebersamaan kelas 4 tema 1, mata pelajaran IPA dan fokus materi bunyi. Untuk KD-nya, KD 3.6. Mari kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, diharapkan kalian mampu menyebutkan sumber-sumber bunyi, mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi, memahami sifat-sifat bunyi, mampu menjelaskan proses perabatan bunyi pada berbagai media, dan yang terakhir mampu menjelaskan manfaat bunyi pantul bagi manusia. Jangan lupa siapkan dulu buku catatan dan alat tulis, sehingga jika ada hal-hal yang penting bisa segera kalian catat. Pengertian bunyi. Bunyi adalah bentuk energi yang dapat didengar oleh telinga. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sampaikan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sebagai contoh, ketika kita berbicara, terasa di leher kita ada bagian yang bergetar. Itu adalah bukti sederhana bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kita akan perhatikan ilustrasi berikut. Ketika sebuah benda dipukul dan bergetar, maka terjadi perambatan atau getaran udara yang ada di sekitar benda tersebut, menunjukkan bahwa bunyi yang kita dengar sebenarnya gelombang longitudinal yang membawa energi yang dihasilkan oleh suatu getaran. Selanjutnya, sumber bunyi. Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Untuk kali ini, Pak Guru akan sampaikan beberapa alat musik daerah di Indonesia dan cara memainkannya. Yang pertama adalah angklung, akan berbunyi ketika digoyangkan. Yang kedua, gambus, akan berbunyi ketika daunnya dipetik. Ada rebab, berbunyi ketika daunnya digesek. Selendem merupakan bagian dari gamelan. Ketika bilah-bilahnya kita pukul akan mengeluarkan nada yang khas. Dan yang terakhir adalah tahuri, akan mengeluarkan bunyi ketika ditiup. Itulah beberapa contoh alat musik di Indonesia, alat musik tradisional dan cara memainkannya. Tugas kita adalah menjaga agar alat musik itu tetap diketahui oleh banyak orang dan tetap lestari. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 macam. Apa saja? Pertama adalah infrasonik, yakni bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kedua, audiosonik, frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang ketiga adalah ultrasonik, frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Seperti apa? Mari kita simak penjelasan berikut. Infrasonik tadi dijelaskan bahwa frekuensinya kurang dari 20 Hz, dapat didengar oleh hewan. Seperti saja badak, ikan kod, gajah, angsa, dan ayam mutiara. Hewan-hewan ini dapat mendengar bunyi yang termasuk dalam jenis infrasonik. Kedua, audiosonik, yakni bunyi yang frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz, dapat didengar oleh manusia tanpa menggunakan alat bantu. Jadi ketika kita berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan orang lain secara langsung, gelombang yang kita gunakan atau yang kita keluarkan adalah audiosonik dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga adalah ultrasonik, frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Siapa yang dapat mendengar? Sama seperti infrasonik, ultrasonik hanya didengar oleh hewan-hewan tertentu, misalnya lumba-lumba, kucing, walet, dan kelelawar. Kelelawar mempunyai pandangan yang kurang baik sehingga dia mengeluarkan bunyi ultrasonik dan menganalisis bunyi pantulnya untuk menentukan halangan atau mangsa yang ada di depannya. Sistem ini disebut dengan sonar. Luar biasa bukan? Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat bunyi. Ada beberapa sifat bunyi, namun untuk kali ini kita hanya akan mempelajari 2 sifat saja, yakni bunyi dapat merambat dan bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat merambat melalui media perambatan atau medium perambatan, yakni yang pertama adalah melalui benda padat. Contohnya stetoskop. Ketika dokter memeriksa denyutnya di pasien, maka bunyi detak nadi tersebut merambat melalui stetoskop sampai ke telinga dokter.
Selanjutnya, media yang kedua adalah zat cair, contohnya pada lumba-lumba. Lumba-lumba tidak termasuk jenis ikan, tetapi mamalia. Ketika lumba-lumba berkomunikasi dengan lumba-lumba yang lain, maka bunyinya atau komunikasi tersebut merambat melalui media zat cair. Media perambatan yang ketiga adalah melalui gas. Contoh, jika kita berkomunikasi, bercakap-cakap, berbicara, berbincang secara langsung dengan orang lain, maka suara kita merambat melalui udara atau gas. Contoh yang lain adalah ketika kita mendengar suara tukang bakso menjajakan dagangannya. Suara abang bakso tadi merambat sampai ke telinga kita melalui perantara udara yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, di ruang hampa udara bunyi tidak bisa merambat karena di ruang hampa udara tidak ada medium perambatan. Sebagai contoh, di luar angkasa, astronot harus menggunakan alat komunikasi khusus jika ingin berkomunikasi dengan astronot yang lain. Urutan media perambatan bunyi dari yang paling cepat adalah melalui zat padat, benda padat, kemudian disusul melalui benda cair, dan yang paling lambat melalui udara. Itu adalah contoh pembuktian perambatan bunyi. Kalian bisa coba di rumah bersama kakak atau saudara yang lain. Pasti menyenangkan. Sifat yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan ketika mengenai permukaan benda yang keras. Ada 3 kondisi pemantulan bunyi. Yang pertama, memperkuat bunyi asli, datang bersama bunyi asli atau gaung, dan datang setelah bunyi asli atau gema. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jika jarak sumber bunyi dengan dinding pantul amat dekat, maka bunyi pantul kembali dalam waktu singkat menyebabkan suara terdengar menjadi lebih nyaring. Hal ini biasa terjadi ketika kita berada di ruang yang sempit seperti kamar mandi, ruang imam pada masjid atau musola, dan ruang kelas. Pada tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, suara kita biasanya terdengar menjadi lebih keras dibanding suara yang kita keluarkan. Kondisi yang kedua adalah bunyi pantul datang bersama bunyi asli atau gaung. Istilah lain yang biasa digunakan adalah peredam. Ketika sebagian bunyi pantul bercampur dengan bunyi asli sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Ini terjadi ketika kita berada di ruang yang tertutup dengan jarak dinding pantul dan sumber bunyi kurang dari 20 meter, seperti di gedung bioskop, ruang pertemuan, atau studio musik. Ini tentunya merugikan. Terus cara mengatasinya bagaimana? Akan saya jelaskan setelah materi ini. Kemudian kondisi yang ketiga, ketika bunyi pantul datang setelah bunyi asli atau gema, yakni bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli dikirim, terdengar jelas dan lengkap. Gema terjadi jika dinding pantul dan sumber bunyi berjarak sangat jauh, lebih dari 20 meter. Misalnya di tebing, lembah, pegunungan, atau di dalam gua. Ketika kita berada di tempat-tempat tersebut, maka bunyi yang kita hasilkan adalah gema. Sebagai contoh, misalnya kita berteriak bakso, maka yang terdengar adalah bakso, 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 bakso. Semua terdengar jelas dan lengkap, datang beriringan. Itulah yang disebut dengan gema. Sekarang kita akan mempelajari manfaat mantulan bunyi bagi manusia. Ada beberapa yang akan saya sampaikan. Pertama, ultrasonografi atau USG. Biasa dimanfaatkan untuk melihat kondisi janin yang ada di kandungan ibu. Dengan USG ini, kita bisa mengetahui secara dini apakah ada kelainan pada janin yang dikandung oleh seorang ibu. Manfaat yang kedua adalah untuk mendeteksi kerusakan logam, misalnya pada bodi pesawat bagian dalam. Tentu kita tidak bisa melihat kerusakan itu dari luar, sehingga kita memerlukan alat ini untuk melihat apakah kondisi bagian dalam pesawat ada masalah atau tidak. Selain itu, alat ini juga digunakan untuk melihat apakah ada kebocoran pipa pada bagian dalam bangunan. Manfaat yang ketiga adalah untuk mendeteksi benda di dalam laut. Jika ada pesawat terbang yang jatuh atau kapal yang karam, maka kita bisa mencari dengan lebih mudah dan lebih cepat menggunakan alat ini. Kapal akan melayangkan gelombang bunyi ke dasar laut dan melihat bunyi pantul yang dihasilkan. Ini biasa disebut dengan radar. Kemudian manfaat yang keempat adalah untuk mengukur kedalaman suatu lautan. Nah, kapal akan mengeluarkan bunyi dan menghitung atau mendeteksi waktunya, menganalisis waktu yang diperlukan gelombang pantul tersebut untuk diterima kapal kembali. Semakin dalam laut,
maka semakin lama bunyi pantul akan diterima oleh kapal. Itulah beberapa manfaat pemantulan bunyi bagi manusia. Sekarang kita akan belajar tentang peredaman bunyi. Jadi sudah disampaikan bahwa ketika mengenai permukaan benda yang keras, bunyi akan memantul. Kemudian salah satu jenis pantulan bunyi adalah gaung yang merugikan karena suara menjadi tidak jelas. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan peredam bunyi atau peredam suara, sehingga bunyi diredam agar tidak terjadi gaung atau keredam. Apa saja benda yang dapat meredam bunyi? Tentunya benda dengan permukaan yang lunak, seperti spons, gabus, karpet, kain, kemudian wol, dan busa. Nah, benda-benda ini adalah contoh benda yang dapat meredam atau menyerap bunyi, sehingga gaung bisa diantisipasi atau dicegah. Benda-benda ini biasa digunakan untuk melapisi dinding pada gedung pertemuan, gedung bioskop, maupun studio musik, sehingga suara pada tempat-tempat tadi terdengar jelas karena tidak terjadi gaung. Selanjutnya kita akan mempelajari istilah penting terkait dengan bunyi, antara lain frekuensi, amplitudo, desah, nada, dan dentuman. Frekuensi banyaknya getaran dalam 1 detik, satuannya Hz atau Hertz. Amplitudo simpangan terjauh dari suatu getaran. Desah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Nada bunyi yang frekuensinya teratur, dan dentuman adalah bunyi yang amplitudonya sangat tinggi dan terdengar mendadak. Dengan kata lain, tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, maka nada yang dihasilkan juga semakin tinggi. Sedangkan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Semakin besar amplitudo, maka bunyinya semakin kuat atau keras. Semakin rendah amplitudo, makin lemah atau makin pelan bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya, kalian bisa simak rangkuman materi pelajaran hari ini. Pertama, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Semua yang dapat mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Banyak getaran dalam 1 detik, frekuensi. Simpangan terjauh dari suatu getaran disebut amplitudo. Berdasarkan frekuensinya, bunyi ada 3 macam, yakni infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang dapat didengar oleh manusia adalah audiosonik. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui berbagai medium, yakni padat, cair, dan gas. Paling cepat melalui benda padat, paling lambat melalui gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara seperti di luar angkasa. Bunyi dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan benda yang keras dan diredam jika mengenai permukaan benda yang lunak. Jenis pantulan bunyi memperkeras bunyi asli, gaung atau keredam, dan gema. Manfaat pemantulan bunyi bagi manusia antara lain untuk mendeteksi kerusakan logam, ultrasonografi atau USG, mendeteksi benda di dalam laut, dan untuk mengukur kedalaman laut. Kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Like and share jika bermanfaat. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.